Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai favorit lover. Selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya Rasulullah SAW kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian turut duduk bersama Sayyidah Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Sayyidah Aisyah lantas mencari uban pada janggut Rasulullah SAW dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Kemudian Sayyidah Aisyah berpikir di dalam hatinya, sesungguhnya Rasulullah akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah Rasulullah SAW. Sadar terkena tetesan air mata istrinya, Rasulullah SAW pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Sayyidah Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. Tahukah kamu, kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit? Kata Rasulullah. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluarnya dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya, kata Rasulullah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi jalan pergi dari itu, sahut Rasulullah. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit daripada dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikuburkan di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat mungkar dan nakir dalam kuburnya, ujar Sayyidah Aisyah. Rasulullah SAW kemudian tersenyum simpu mendengar jawaban istrinya itu. Beliau lantas menceritakan bagaimana sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandian jenazah biasanya akan dilepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itulah ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan juga manusia. Apa yang diserukan oleh ruh itu wahai Rasulullah? Tanya Sayyidah Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakit pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitulah ucapan Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh itu? Tanya Sayyidah Aisyah lagi. Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, papa Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh ruh itu? Tanya Sayyidah Aisyah kembali. Dan ketika dimandikan, ruh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah. Subhanallah, ternyata itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama, dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi, bagi Anda yang suka memandikan jenazah, maka pelan-pelanlah dalam melakukannya,
dengarkanlah jeritan dari ruh tersebut. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.